Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang ketika itu bersama dengan bandnya sedang menyanyi di suatu bar. Wanita itu bernama Casey. Casey sendiri adalah seseorang yang sedang memperjuangkan mimpinya untuk menjadi seorang vokalis. Tapi karena memang sebagai vokalis karyanya belum bisa menghasilkan uang, karena itulah Casey pun merangkap pekerjaan sebagai seorang pelayan di bar itu. Selesai menyanyi, Casey didatangi oleh sahabatnya bernama Frankie. Frankie sendiri adalah seseorang marinir. Di malam itu, Frankie membawa teman-teman marinirnya. Ketika itu, Frankie pun mengenalkan teman-teman marinirnya kepada Casey. Terlihat saat itu salah satu sahabat Frankie yaitu Luke terlihat tertarik kepada Casey. Sialnya ternyata Casey ini sangat membenci mas-mas seragam seperti sahabat-sahabat Frankie. Hal itu karena Casey mempunyai pengalaman yang buruk yang dilakukan oleh anggota marinir, di mana dulunya ibu Casey ini ternyata setelah bercerai dengan ayahnya itu sering memacari mas-mas seragam, dan yang dipacari oleh ibunya itu adalah mas-mas seragam brengsek. Karena itulah Casey menganggap kalau semua mas-mas seragam marinir ini adalah seseorang pria yang brengsek. Saat itu ketika mengobrol, salah satu teman Frankie, Armando, itu mengajak tidur Casey. Tentu saat itu Casey pun langsung menganggap kalau memang teman-teman Frankie ini adalah seseorang pria yang brengsek seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya. Casey yang tersinggung, dia pun langsung pergi menjauhi teman-teman Frankie. Tetapi Luke yang merasa kalau apa yang dilakukan Armando itu salah, dia pun berusaha untuk menemui Casey karena Luke ingin meminta maaf. Selesai Luke meminta maaf, bukannya dimaafkan. Saat itu Casey yang memang sudah sangat muak dengan mas-mas seragam. Akhirnya saat itu Casey pun malah berdebat dengan Luke. Luke yang juga sudah muak karena usahanya minta maaf tidak dihargai. Akhirnya saat itu Luke pun mengakhiri pembicaraan dengan bilang kalau semua anggota marinir itu tidaklah sama. Selesai perdebatan itu menceritakan Casey yang tiba-tiba pergi ke dalam mobilnya untuk mencari obat-obatan. Ternyata Casey ini mengidap suatu penyakit diabetes akut yang menyebabkan dia ketergantungan akan obat-obatan. Keesokan paginya menceritakan Casey yang sedang pergi ke apotek untuk membeli obat-obatan untuk penyakit diabetesnya. Sialnya saat itu apotekernya bilang kalau Casey tidak bisa membeli obat-obatannya menggunakan asuransi lagi karena asuransinya sudah habis. Tentu ketika itu Casey kebingungan karena Casey tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk membeli obat-obatannya dengan uang pribadi, karena pekerjaan sebagai pelayan bar itu tidak menghasilkan cukup banyak uang. Di situ ternyata ada ibu Casey yang melihat kalau Casey kebingungan. Akhirnya saat itu ibunya pun memberikan uang kepada Casey untuk membeli obat-obatannya. Sesampainya di rumah, ibu Casey pun langsung memarahi Casey karena dia tidak bilang kalau dia kekurangan uang, apalagi untuk membeli obat-obatan yang itu sangat penting untuk kesehatannya. Casey pun langsung membalas kalau dia memang tidak membutuhkan bantuan dari ibunya. Bukan tanpa alasan dia berkata demikian, karena nyatanya memang ketika dewasa seseorang akan selalu berusaha sebisa mungkin untuk tidak membebani orang tuanya. Dan Casey yang tahu kalau ibunya ini juga hidup pas-pasan, dia tidak mau membebani ibunya lagi. Malam selanjutnya terlihat Casey telah lagi-lagi kehabisan asupan obatnya. Ketika itu Casey pun kepikiran akan informasi kalau anggota marinir itu mempunyai asuransi yang tinggi untuk istrinya. Karena itulah Casey yang sudah frustasi karena dia tidak mempunyai uang dan diharuskan mempunyai asuransi untuk membeli obatnya. Dia pun berencana untuk menikahi anggota marinir, di mana sahabatnya sendiri yaitu Frankie. Beberapa hari selanjutnya Casey pun langsung pergi mengunjungi rumah Frankie. Sesampainya di rumah Frankie, Casey terkejut karena yang membukakan pintunya adalah Luke. Ternyata beberapa hari ini Luke menginap di rumah Frankie. Setelah itu Casey dengan Luke yang memang sudah membenci satu sama lain, lagi-lagi di situ mereka pun berdebat panjang. Sampai akhirnya Casey meminta Luke untuk pergi menjauh dulu karena dia ingin mengobrol berdua saja bersama dengan Frankie. Di situ Casey pun langsung menjelaskan rencananya kepada Frankie kalau Casey ingin mengajak Frankie menikahinya, tetapi memang pernikahannya hanya pura-pura saja untuk mendapatkan asuransi dari marinir.
Ketika Casey sedang menjelaskan rencananya kepada Frankie, tiba-tiba Luke yang ternyata sedang menguping pembicaraan itu langsung masuk ke diskusi itu. Luke bilang kepada Frankie kalau dia tidak harus menuruti apa yang dikatakan Casey, karena ketika Frankie dengan Casey melakukan pernikahan pura-pura, mereka berdua bisa dipidana. Tentu saat itu Casey pun langsung marah ke Luke karena tidak ada yang mengizinkan Luke untuk menguping pembicaraannya dengan Frankie, dan di situ Casey pun bilang kalau Luke ini adalah mas-mas marinir dan sangat-sangat naif. Ketika Casey sedang berdebat bersama Luke, tiba-tiba di situ Frankie bilang kalau dia tidak bisa melakukan apa yang dijelaskan oleh Casey karena Frankie ternyata akan menikahi seorang wanita. Selain itu, Frankie pun juga bilang kalau Casey mempunyai masalah keuangan. Frankie bisa membantunya, tetapi memang Casey yang tidak mau merepotkan orang lain. Dia pun tidak meminta tolong kepada Frankie dan langsung meninggalkan rumah Frankie. Selanjutnya film menceritakan Luke yang sedang berlari di pagi hari, tiba-tiba dia dikejar suatu mobil. Ternyata orang yang berada di dalam mobil yang mengejar Luke itu adalah teman Luke bernama Juno. Juno ini adalah seseorang bandar narkoba, dan di situ Juno meminta Luke untuk membayar utangnya sebesar $15 secepatnya. Ya, di sini diceritakan kalau ternyata Luke yang sekarang itu sangat berbeda jauh 180 derajat dengan Luke yang dulu. Luke yang dulu adalah seseorang pecandu narkoba. Dan karena kecanduan obat-obatan itu menyebabkan Luke harus berhutang sebanyak $15.000 kepada Juno. Sebenarnya Luke ini sudah tidak mau menemui temannya Juno ini karena Juno selalu membawa pengaruh buruk untuk dirinya, dan Luke takut dia akan berubah menjadi buruk lagi seperti dia dulu. Karena memang permasalahan utang inilah yang menyebabkan Luke tidak bisa untuk menghindari Juno. Ya, memang circle toxic seringkali menjadi halangan terberat untuk merubah hidup yang lebih baik. Karena permasalahan hutang itulah hari selanjutnya Luke pergi ke bengkel kakaknya. Saat bertemu kakaknya di situ terlihat mereka berdua sudah lama tidak bertemu, dan terlihat kalau kakak Luke ini sangat bangga dengan Luke yang sekarang karena memang Luke yang sekarang itu sudah sangat-sangat berubah. Di sini juga terungkap kalau hubungan Luke dengan ayahnya itu ternyata tidak sedang baik-baik saja karena Luke ini sebelumnya diusir dari rumah karena tingkah laku Luke yang terlalu nakal, dan sampai pada detik ini ayah Luke tidak ingin bertemu dengan Luke. Ketika itu kakak Luke bilang kepada Luke kalau Luke harus menemui ayahnya karena Luke yang sekarang itu sudah berubah dan menjadi seorang marinir. Ketika ayahnya mengetahui fakta itu, pasti ayahnya akan memaafkan Luke. Selesai mengobrol panjang, Luke pun cerita kalau dia mempunyai utang kepada temannya yang bandar narkoba yaitu Juno, dan dia tidak punya uang untuk melunasinya. Luke berniat untuk meminjam uang kakaknya sementara, dan dia berjanji dia pasti akan membayarnya. Sialnya saat itu kakak Luke tidak mempunyai cukup uang untuk memberikan kepada Luke, dan di situ kakak Luke pun minta kepada Luke agar Juno tidak mendekati keluarganya. Luke yang tidak menemukan solusinya untuk membayar utang, dia pun lagi-lagi lari, dan di tengah lari tiba-tiba Luke terfikirkan ide, yaitu apa yang dilakukan oleh Casey untuk mendapatkan asuransi. Keesokan harinya Luke pun langsung menemui Casey, dan di situ Luke mengajak Casey untuk melakukan rencananya, yaitu pura-pura menikah padahal mereka berdua tidak saling mencintai. Tentu ketika itu Casey bingung karena sebelumnya jelas kalau Luke ini sangat tidak mau melakukan apa yang direncanakan oleh Casey. Tapi karena memang Casey ini sangat membutuhkan asuransi untuk membelikan obatnya, akhirnya dia pun menyetujui ide itu. Ketika itu Luke pun lanjut menjelaskan kalau mereka berdua harus menjalankan rencana ini dengan sangat-sangat rapi. Mereka berdua harus benar-benar menunjukkan keserasian layaknya seorang pasutri, karena jika tidak Luke ini bisa dicopot dari marinir dan juga dia bisa dipidana. Selanjutnya dikarenakan Luke akan ditugaskan untuk berperang di negara Irak, karena hal itulah Luke pun memutuskan untuk segera menikahi Casey. Beberapa hari selanjutnya pun menceritakan Luke yang pada akhirnya melakukan pernikahan pura-pura dengan Casey. Pernikahan itu tidak diketahui siapapun Luke, dan Casey juga tidak memberitahu orang tuanya. Yang hadir di pernikahan itu hanyalah Frankie saja yang tahu tentang rencana mereka berdua.
Sore harinya seusai melaksanakan pernikahan, Luke bersama Casey pun menghadiri pesta perpisahan untuk menyambut dan memperingati hari keberangkatan Luke bersama teman-temannya marinirnya untuk pergi berperang ke Irak. Ketika itu tentu teman-teman marinir Luke ini sangat terkejut. Luke bisa secepat itu melakukan pernikahan dengan Casey karena sebelumnya mereka melihat kalau Luke ini sangat tidak cocok dan selalu berdebat dengan Casey. Saat itu suasananya pun sangat seru sampai tiba-tiba Armando yang memang sudah dari awal sangat membenci Casey di situ lagi-lagi mereka pun melakukan perdebatan. Luke yang tidak bisa menahan amarahnya ketika itu dia pun langsung mengebrak meja dan keluar dari meja makan itu. Casey pun langsung menjemput Luke dan di situ Casey dan Luke pun lagi-lagi berdebat. Luke bilang kepada Casey kalau Casey ini adalah orang yang egois karena dia merusak pesta itu dengan cara berdebat bersama dengan Armando. Tapi Casey bilang kalau apa yang dikatakan Armando itu adalah hal yang tidak benar karena Armando telah rasis. Di tengah perdebatan mereka, Luke tiba-tiba melihat temannya dan Luke sadar kalau dia meneruskan perdebatan ini pasti teman-temannya akan curiga. Karena sadar akan hal itu, Luke pun akhirnya tidak meneruskan perdebatan dan dia tiba-tiba memeluk Casey. Saat itu akhirnya hati Casey pun juga luluh. Luke pun berkata kalau mereka harus belajar untuk berkompromi dan tidak berdebat lagi. Selesai itu di malam harinya Luke dan Casey yang di hari itu memang sudah resmi sebagai suami istri, malam harinya mereka berdua pun menginap di satu kamar yang sama. Ketika di dalam kamar tiba-tiba Luke terduduk di kasur dan dia terlihat ketakutan. Saat itu Casey pun bertanya apa yang terjadi kepada Luke. Ketika itu keadaannya pun mulai romantis. Casey yang awalnya membenci Luke, dia pun akhirnya peduli kepada Luke. Saat itu Luke pun cerita kalau dia ketakutan karena esok hari dia akan pergi untuk berperang ke Irak. Dan juga dia kepikiran bagaimana kalau pernikahan pura-pura mereka ketahuan. Casey pun langsung berusaha untuk menguatkan Luke dengan berkata kalau rasa takut yang dialami Luke itu adalah hal yang wajar. Dan Casey yakin Luke pasti bisa melewatinya. Setelah momen romantis itu pun mereka berdua pun pada akhirnya bercinta di malam itu. Esok paginya Luke pun berangkat ke Irak. Ketika berpamitan dengan Casey, Luke bilang kalau terjadi apa-apa dengan Luke di Irak nanti, Luke meminta kepada Casey agar Casey memberitahukan tentang pernikahan pura-puranya ini kepada kakaknya. Dan Luke juga meminta agar Casey dengan dirinya itu rutin video call dan juga berbalas surat layaknya pasutri pada umumnya. Setelah itu Luke pun berangkat menuju peperangan di Irak. Selama di Irak ketika sedang istirahat, benar saja Luke bersama dengan Casey saling berbalas-balasan surat. Di situ mereka berdua yang memang tidak mengenal satu sama lain secara dalam saling menceritakan diri mereka masing-masing. Casey cerita kalau dia sedari kecil hanya diurus oleh ibunya saja dan kenapa alasan dia membenci marinir karena ibunya selalu memacari marinir-marinir yang brengsek. Luke pun membalas suratnya dengan menuliskan kalau dulu dia adalah seseorang anak yang nakal. Luke juga cerita kalau ayahnya dan juga kakeknya itu adalah seseorang marinir. Karena hal itulah Luke pun ingin menjadi seorang marinir agar dia bisa membuktikan ke ayahnya kalau dia adalah seseorang anak yang baik. Setelah beberapa minggu di Irak, akhirnya ada waktu luang untuk Luke video call Casey. Saat itu Luke pun video call dengan Casey dan mereka berdua mengobrol sudah layaknya pasangan suami istri karena mereka tidak ingin teman-temannya mengetahui kalau pernikahan mereka berdua hanya pura-pura. Casey pun cerita kalau dia membuatkan lagu khusus untuk Luke. Saat sebelum mengakhiri video callnya, ketika itu Luke pun memaksakan untuk mengatakan I love you kepada Casey agar tentunya teman-temannya tidak mencurigai kalau mereka berdua hanya pura-pura saja. I love you. Yeah, ditto. Hari-hari selanjutnya mereka berdua terus bertukar pesan sampai suatu hari lagi-lagi ada kesempatan Luke bisa video callan dengan Casey. Hari itu adalah hari yang sangat-sangat berat karena pasukan Amerika baru saja disergap oleh tentara-tentara yang ada di Irak. Luke dan teman-temannya terlihat sangat lelah sekali dan tentunya Luke dan teman-temannya sangat ingin pulang. Tapi di situ Casey bilang kalau lagunya yang dikhususkan untuk Luke itu sudah jadi. Saat itu Luke pun langsung meminta Casey untuk menyanyikannya agar teman-teman yang lainnya juga terhibur.
Tidak lama setelah itu Casey pun langsung menyanyikan lagunya, dan benar saja lagunya sangat-sangat indah karena bercerita tentang keinginan Casey agar Luke cepat-cepat pulang, dan tentunya di situ teman-teman Luke yang ingin pulang juga tersentuh. Terlihat ketika itu Casey dan Luke yang sudah mulai mengenal satu sama lain, dan mereka berdua juga terbiasa memberikan surat, terbiasa berkomunikasi, bahkan Casey memberikan lagu untuk Luke. Terlihat kalau mereka berdua mulai tumbuh perasaan. Ternyata benar, perasaan cinta dapat tumbuh karena terbiasa. Beberapa hari setelahnya menceritakan Casey yang tiba-tiba ditelepon oleh pihak marinir. Di situ Casey diberitahu kalau ternyata Luke terkena ranjau darat, dan karena itulah Luke dipulangkan dari Irak dan dibawa ke rumah sakit. Setelah mendengar kabar tersebut, tentu Casey sangat-sangat syok dan dia pun langsung terfikirkan untuk menghubungi kakak Luke. Keesokan paginya Casey pun langsung pergi menuju ke rumah kakak Luke. Sesampainya di rumah itu, Casey sangat terkaget karena yang keluar ternyata bukanlah kakak Luke melainkan ayahnya Luke. Ya, nyatanya Casey telah keliru mendatangi alamat rumahnya. Di situ ayah Luke pun langsung bertanya apa yang terjadi dengan Luke. Dan karena ayah Luke masih menganggap kalau Luke ini adalah seseorang anak yang brengsek, di situ ayahnya Luke pun bilang apakah Luke telah melakukan sesuatu yang buruk, apakah dia narkoba lagi atau mungkin dia dipenjara lagi. Casey pun langsung menceritakan kepada ayah Luke kalau sekarang Luke telah berubah, Luke telah menjadi seorang tentara dan dia baru saja ditugaskan di Irak. Tapi sialnya Luke mengalami musibah. Casey pun juga cerita kalau dia adalah istri dari Luke. Mendengar dari itu tentu ayah Luke pun langsung terkaget, dan setelah itu ayah Luke langsung mengambil kakak Luke untuk pergi menjenguk Luke ke rumah sakit. I'm his wife. Sesampainya di rumah sakit, ayah Luke melihat Luke dengan keadaan yang sangat parah. Tapi di situ lagi-lagi ayah Luke bersikap dingin kepada Luke dengan mereka berdua berdebat. Di situ ayah Luke bilang kenapa lagi-lagi Luke membohongi ayahnya, kenapa Luke tidak bilang kalau dia sekarang adalah seseorang marinir. Luke pun bilang kepada ayahnya kalau ayahnya selalu menghakiminya atas keputusan yang dia ambil. Bahkan sekarang ketika dia menjadi seorang marinir, tetap saja ayahnya tidak bangga kepadanya. Sesaat setelah itu ayah Luke pun langsung keluar untuk memberi privasi Luke dengan Casey bicara. Setelah ayah Luke pergi, Luke pun langsung bilang kepada Casey kenapa Casey memberitahu ayahnya kalau mereka berdua sudah menikah. Luke bilang kalau ayahnya tidak pernah mempercayai Luke dan ayahnya pasti akan curiga kalau mereka berdua melakukan pernikahan pura-pura. Karena itulah mulai hari ini mereka berdua harus lebih berhati-hati dan lebih berpura-pura untuk menjadi pasangan suami istri. Setelah itu Luke pun bilang kalau sahabat mereka berdua, Frankie, itu ternyata telah meninggal dunia tewas di peperangan Irak. Setelah mendengar itu tentu Casey tidak kuat menahan tangisannya. I can't be here. Dia pun pergi ke makam Frankie. Di situ juga ada pacar Frankie dan di situ Casey memberikan cincin yang telah diberikan Frankie kepada pacar Frankie. Setelah hari itu agar tidak ketahuan dan dicurigai oleh ayahnya, akhirnya Casey pun memutuskan untuk tinggal bersama dengan Luke serumah di apartemen Casey. Saat itu Luke pun bilang kepada Casey karena memang mereka berdua bukanlah pasangan suami istri dan lagian mereka berdua juga tidak saling mencintai. Luke pun menawarkan diri agar dia tidak tidur seranjang dengan Casey, melainkan dia tidak apa-apa tidur di sofa saja. Beberapa hari kemudian menceritakan Casey bersama dengan kakak Luke yang memberikan hadiah untuk Luke. Hadiah itu adalah anjing peliharaan untuk Luke karena memang Luke ini mengalami cedera yang mengharuskan dia memakai kursi roda. Setidaknya anjing peliharaannya itu bisa membantu Luke. Bukannya terima kasih kepada Casey, saat itu Luke malah marah kepada Casey karena Luke tidak ingin dikasihani oleh Casey. Meskipun saat ini dia cacat dan tidak bisa berjalan normal, dia tidak ingin dikasihani dan Luke bisa melakukan semuanya sendirian. Casey pun langsung bilang kepada Luke kalau jika seseorang dibantu bukan berarti orang itu lemah dan Luke juga berhak untuk dibantu, dan apa lagian yang salah dengan seseorang yang ingin membantunya. Akhirnya Luke pun tersadar kalau memang Casey ini tidak berniat untuk mengasihani Luke, tetapi melainkan Casey memang benar-benar peduli kepada Luke. Beberapa hari selanjutnya menceritakan Luke yang sudah bisa berjalan dengan menggunakan alat bantu.
Di hari itu Luke ternyata juga sudah mulai untuk memperbaiki alat-alat yang rusak yang ada di rumah Casey. Salah satunya adalah gagang pintu. Casey yang baru pulang dari pekerjaannya melihat Luke yang sudah bisa berjalan dan juga tiba-tiba Luke memperbaiki gagang pintu dari Casey. Tentu saat itu Casey sangat-sangat terkaget dan dia melihat kalau memang Luke ini adalah seseorang pria yang sangat-sangat baik. Di situ mereka berdua pun mulai dekat dan mereka berdua pun mulai nyaman satu sama lain sampai di sore hari. Casey menawarkan untuk membantu Luke mandi karena memang Luke ini sudah tidak mandi berhari-hari. Bukan tanpa alasan dia tidak mandi berhari-hari karena memang sangat sulit untuk dilakukan. Awalnya Luke tidak mau menerima bantuan dari Casey karena Luke tidak ingin terlihat lemah, tapi karena dibujuk terus-menerus pada akhirnya Luke pun mengiyakan bantuan dari Casey. Setelah itu Casey pun membantu Luke untuk dia mandi. Do that myself. Hari-hari selanjutnya mereka hidup berdampingan dan ikatan emosional mereka berdua pun mulai tumbuh semakin menguat dan terlihat kalau mereka berdua sudah saling nyaman dan saling menyukai satu sama lain. Kemudian di suatu malam tiba-tiba Luke mendapatkan telepon kalau Casey sedang dalam masalah. Tanpa pikir panjang Luke pun langsung memutuskan untuk menemui Casey. Ternyata Casey sedang berada di rumah ibunya. Di malam itu baru saja rumah ibu Casey itu ternyata ada seseorang yang membobol rumahnya. Luke pun mengecek siapa yang membobol rumah itu dan di saat itu tiba-tiba Luke mendapatkan panggilan dari teman brengseknya yaitu Jono. Di situ Jono memberitahu kalau yang membobol dan mengacak-ngacak rumah ibu Casey itu adalah dia karena tindakan itu sebagai peringatan agar Luke segera melunasi utangnya. Jono juga bilang kalau Luke tidak melunasi utangnya, dia mengancam akan melaporkan kalau Luke sebenarnya melakukan pernikahan pura-pura dengan Casey. Setelah selesai membereskan permasalahan di rumah ibu Casey, Luke dan Casey pun pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Casey yang dari tadi sibuk mengurusi permasalahan ibunya menyebabkan dia lupa mengkonsumsi obatnya, sehingga saat itu Casey pun sakau kesakitan karena belum minum obat. Luke yang melihat Casey kesakitan saat itu, Luke pun langsung berusaha menolong Casey dan memberikan obatnya untuk menenangkan Casey. Saat itu Luke pun memeluk erat-erat Casey. Pada momen tersebut, Luke pun tersadar kalau mungkin dia benar-benar mencintai Casey. Di saat yang lain, Casey juga tersadar kalau memang Luke ini adalah laki-laki yang benar-benar peduli kepadanya. Beberapa saat setelah itu obatnya pun mulai berpengaruh dan Casey akhirnya dalam keadaan baik-baik saja. Keesokan paginya menceritakan Luke yang memang sudah mengumpulkan semua uangnya menemui Jono untuk memberikan uang utangnya itu. Ketika bertemu Jono, Luke langsung memberikan uang hutangnya. Di situ Luke juga bilang kalau Jono jangan mendekati dia lagi dan jangan untuk mengganggu keluarganya lagi. Selesai menyelesaikan permasalahannya dengan Jono, Luke pun pergi ke makam sahabatnya Frankie. Di situ Luke pun menangis karena Luke sangat merindukan sahabatnya Frankie. Hal itu karena Frankie adalah satu-satunya orang yang paling mengerti tentang siapa Luke. Di situ Luke pun juga mencurahkan perasaannya. Semenjak kepergian Frankie, Casey adalah orang yang menggantikan dirinya karena Luke menganggap kalau Casey itu satu-satunya orang yang bisa mengerti dan tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh Luke sekarang. Setelah itu Luke pun pulang menuju ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Luke tiba-tiba menghadapi kemarahan dari Casey. Ya di situ Casey bilang kepada Luke kenapa Luke tidak menceritakan semuanya kalau yang merusak rumah dari ibunya itu adalah teman Luke. Dan juga Luke tidak pernah cerita mengenai hutangnya dengan Jono terkait pembelian obat-obatan terlarang. Ya ternyata sebelum ini Casey telah ditelepon oleh Jono dan di situ Jono pun menceritakan semua hal yang tidak pernah diceritakan oleh Luke. Jono di situ juga mengancam Casey kalau dia akan melaporkan Casey dengan Luke karena melakukan pernikahan pura-pura. Casey yang memang sangat marah saat itu akhirnya pun memutuskan untuk pergi dan dia meminta agar Luke untuk tidak menemuinya lagi. Malam harinya tiba-tiba Casey ditelepon oleh ayah Luke. Saat itu ayah Luke bilang kalau dia sangat kecewa dengan Casey karena melakukan pernikahan pura-pura dengan Luke. Di situ ayah Luke memberitahu kalau beberapa minggu lagi Luke akan disidang karena perkara pernikahan pura-pura ini dan Casey harus datang untuk dimintai keterangan.
Ternyata alasan kenapa pernikahan pura-pura antara Luke dengan Casey ini dapat ketahuan karena nyatanya Jono, teman brengsek Luke itu telah melaporkan Luke kepada pihak berwajib. Karena itulah Luke pun harus disidang. Beberapa minggu kemudian sampailah di hari sidang untuk kasus Luke. Di situ dihadiri juga ayah Luke, kakak Luke, Casey juga hadir di sana. Di sidang itu Luke diancam hukuman diberhentikan secara tidak hormat dari marinir dan juga dikurung selama 6 bulan lamanya. Pengacaranya Luke pun bilang kalau di sidang Luke hanya diam saja dan tidak memberikan pernyataan. Dia bisa memenangkan kasus itu dan Luke terbebas dari hukuman. Tapi di saat itu Luke pun bilang ke pengacaranya kalau dia ingin memberikan pernyataan. Akhirnya di situ Luke memberikan kesaksian kalau seharusnya yang dihukum hanyalah dia saja, bukanlah Casey, karena Casey tidak tahu dengan konsekuensi yang dia terima dan yang memberikan rencana ini adalah Luke, sehingga Casey seharusnya dibebaskan dari hukuman. Tentu karena kesaksian ini malah memperberat Luke, tetapi di sisi lain itu membebaskan Casey karena Casey tidak harus dihukum. Your Honor, my client wishes to speak. Luke, I coerced Miss Salazar into marrying me. Their full responsibility, and I am prepared to face the consequences of my actions if they violated military law or strict law. Dan karena hal itulah akhirnya hakim pun memvonis Luke bersalah dan dia dihukum 6 bulan kurungan penjara serta diberhentikan secara tidak hormat dari marinir. Ya meskipun dihukum, Luke tetap lega karena setidaknya orang yang dicintainya, Casey, tidak harus dihukum bersamanya. Nyatanya beberapa orang lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri daripada harus melihat orang yang dicintainya menderita. Dan juga meskipun setelah ini Luke tidak bisa bersama dengan Casey lagi karena pernikahan pura-pura mereka yang dibatalkan, Luke tetap tidak masalah karena bagi Luke, cinta bukanlah tentang memiliki dan dimiliki, namun cinta adalah soal pengorbanan dan merelakan. Keesokan harinya menceritakan Luke yang berpamitan dengan keluarganya untuk menjalani hukumannya. Di situ ayah Luke pun memeluk Luke dan berkata kalau dia sekarang bangga kepada Luke. Karena Luke yang sekarang memang sudah benar-benar berubah, apalagi melihat sidang kemarin, kebesaran hatinya untuk melindungi wanita yang dicintainya Casey. Hal itu membuat ayah Luke semakin bangga dengan Luke. Di saat yang lain menceritakan Casey yang terus kepikiran dengan tindakan yang dilakukan Luke untuk melindungi dirinya. Di situ Casey pun merasa kalau seumur hidupnya Luke adalah seseorang yang paling tulus mengorbankan dan mencintai dirinya. Casey pun baru tersadar akan perasaannya setelah Luke akan meninggalkannya untuk menjalani hukuman. Ya memang terkadang seseorang harus sampai kepada titik kehilangan untuk mengerti arti sebuah kehadiran, kasih sayang, dan rasa cinta. Karena hal itulah Casey pun akhirnya memutuskan untuk segera menemui Luke. Tak lama kemudian Casey pun bertemu dengan Luke dan di situ Luke berpamitan untuk menjalani hukumannya. Ketika itu Casey pun berkata kalau perasaan cintanya ke Luke itu bukan pura-pura melainkan itu yang sesungguhnya dan Casey tidak mau membatalkan pernikahannya. Di situ Casey pun berjanji kalau dia akan menunggu Luke sampai bebas dan Casey tetap mau mereka menjalankan pernikahan mereka. Mendengar itu tentu Luke sangat senang dan di situ mereka berdua pun langsung berpelukan. You take good care of this for me. You hear me? Because it's real now. Beberapa bulan kemudian Luke pun akhirnya selesai menjalani hukumannya dan akhirnya Luke pun hidup berdua bersama dengan Casey. Dan itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.